antara tengah barat dan timur. Contoh saja misalnya di simpang Tembujo Kuelaga itu hobi semua. Kemudian di Lambunga juga hobi semua mulus. Sekarang apa pertanyaannya? Status ke depan pemerintah desa juga mendapatkannya. Tidak boleh tidak. Begitu juga macam contoh tadi yang saya bilang pariwisata. Saya harapkan kaum muda memegang peranan yang besar. Nanti bisa baca, nanti kita punya waktu sampai pagi. Silakan membacanya lengkap seluruhnya, baik pendidikan, kesehatan. Saya kemarin waktu di Liangpuo, mereka bilang bapak kami di Tanjung Bunga ini hanya satu aja SMA. Lalu kami kita bisa pikirkan untuk ke depan ada satu SMK di situ. Kita melihat animonya. Saya ingin semua berani untuk memegang tanah, berani untuk memegang yang lain. Jangan semuanya ingin jadi PNS tadi ataupun P3K. Banyak anak-anak muda yang berhasil. Coba nanti kita tanam di situ, kita jadikan tempat itu sebagai lumbung pertanian luar biasa untuk di ETT ini, dan di situ kita ada tidak cara-cara yang Bapak mereka mungkin lebih paham lagi dan Bapak mereka lebih tahu lagi untuk bagaimana menopang pertanian dari segi irigasi tetes dan teknologi pertanian yang lain. Saya bertanya soal pertanian karena saya orang pertanian, Bapak. Mungkin satu itu berkembang selanjutnya. Saya kembalikan, terima kasih. Saya duduk saja Pak karena saya punya kaki ini berdiri lama-lama itu nanti jatuh. Saya mengharapkan saja apabila di tahun 2024 nanti Bapak berdua jadi orang pertama di Flores Timur, itu saya minta hanya jalan sajalah, itu saja, jalan, karena jalan itu adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Lalu pada tempat yang kedua, sebentar nanti saya minta Bapak untuk melihat kami punya ada 2 dusun di bawah, karena sangat kami butuhkan itu. kalau harapan saya lihat di Solo apalagi kita bangunkan. Kalau memang yang tidak perlu dengan irigasi tetes kita lakukan, yang perlu ya kita perbaiki. Yang terpenting lahan ini harus diolah sehingga mendatangkan itu tadi penghasilan. Sama seperti tadi Pak Saka bilang citra mengenai di Dompu dan sebagainya. Kita harus punya semangat, kita harus punya tekad, kita harus punya cita-cita untuk ke depan. Jangan dulu langsung pesimis ya. Jadi itu Bapak, jadi mudah-mudahan adik berdua kita akan ke depan bersama-sama. Yang penting kita bergandengan tangan, mau berbuat ya. Pertanyaan bagus tadi malam di sana. Bapak, kita kan ada punya undang-undang otonomi. Kan kita sebenarnya ini memang saya sudah pikir pas Bapak punya pemikiran. Kalau lebat tadi saya bilang mau milih dan sebagainya, mereka bisa mengenal cara salah satu cara adalah yaitu supaya kita bisa meminjam di Lembata. Mereka pinjam dana PEM. Kita di sini saja ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBD kita hanya 1 triliunan lebih, kita mungkin 1 tahun ya, karena itu ada untuk belanja yang lain. Akhirnya kita bisa sebagai contohnya 100 kilo kita bisa bangun. Berarti 5 tahun itu berapa sih? Tapi kalau kita bisa meminjam dengan bersama dengan DPRD, kita duduk, apalagi ada calon anggota dewan tadi saya dengar yang dari PKS. Maju boleh, ini saya menceng sedikit. Pilih sekarang itu anggota dewan yang bagus itu, yang pro rakyat. Setiap tahun kita mencicil sekian. Ya, gitu. Lalu tapi kita bisa bangun serentak. Bukan hanya 100 kilo, bisa sekian banyak. Nah ini pemikiran saya untuk ke depan itu juga supaya cepat wajah ini berubah. Ya. Saya ingin untuk ke depan itu, saya sedih kadang-kadang lihat di pasar. Aduh, mama-mama mereka berjualan sedih, bau dan sebagainya. Ini kita benahi, sehingga saya punya salah satu juga adalah memekarkan dan menata kota.